Selamat pagi Bapak Ibu warga Kampung Sejahtera sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pagi ini kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan scoring dari mahasiswa-mahasiswi UPH yang membantu kita untuk menentukan scoring masalah yang ada di kampung kita. Apapun itu pengertian scoring dan bagaimana scoring yang akan dilakukan, kita serahkan kepada mahasiswa-mahasiswa UPH. Untuk mahasiswa UPH silakan, atau dan tertentu silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Angelika Suryanis Manulang. Saya sebagai perwakilan teman saya dari Universitas Pelita Harapan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kami di sini. Saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Pak RT yang telah menyediakan waktu dan tempat sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Berterima kasih juga kepada warga sekitar yang telah turut hadir di dalam acara ini. Adapun yang telah dikatakan oleh Pak RT bahwa kita akan melakukan kegiatan yang namanya scoring. Scoring itu adalah kita menentukan prioritas masalah apa yang akan kita selesaikan dulu atau kita tangani dulu, seperti itu. Kami telah melakukan pengkajian dan kami telah mendapatkan data bahwa ada 3 masalah yang telah kami temukan di Kampung Sejahtera ini. Yang pertama, masalah tentang sampah. Dari data, kita menemukan bahwa terdapat 18,20% warga Kampung Sejahtera mengalami penyakit ISPA. Salah satu faktor utama yang menyebabkannya adalah masalah sampah. Banyak masyarakat yang membuang sampah di pinggiran sungai, ditemukan juga sampah di lingkungan terbuka, sehingga sangat mempengaruhi terjadinya risiko penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Untuk masalah yang kedua adalah masalah penyakit diabetes mellitus. Dari data yang kita dapatkan, sebanyak 63,60% warga Kampung Sejahtera mengalami penyakit diabetes mellitus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena masyarakat lingkungan Kampung Sejahtera tidak melaksanakan pola hidup yang sehat. Juga warga sekitar tidak aktif membayar BPJS sehingga tidak dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan. Untuk masalah yang ketiga di kampung lingkungan sejahtera ini adalah kurangnya antusias warga dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Menurut wawancara dari kader setempat bahwa penggunaan posyandu, posbindu masih sangat rendah. Pihak puskesmas juga mengatakan bahwa lingkungan Kampung Sejahtera ini masih jarang datang untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Jadi kita akan melakukan scoring dari ketiga masalah ini, mana yang lebih prioritas untuk kita segera tangani atau upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menangani masalah yang prioritas tersebut. Silakan teman saya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Feby Sandatiku. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai scoring masalah kesehatan yang ada di Kampung Sejahtera ini. Seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, Angelika, bahwa masalah kesehatan di Kampung Sejahtera terdiri dari 3 masalah. Yaitu yang pertama masalah terkait sampah, yang kedua masalah terkait diabetes mellitus, yang ketiga masalah antusias warga dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Nah, di sini ada 6 kriteria untuk menentukan penilaian terhadap scoring masalah kesehatan di Kampung Sejahtera ini, yaitu yang pertama kesadaran masyarakat akan masalah, yang kedua motivasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah, dan yang ketiga kemampuan perawat dalam menyelesaikan masalah, yang keempat kesediaan ahli atau pihak terkait terhadap penyelesaian masalah, scoring yang kelima, kriteria yang kelima dampak terhadap masyarakat jika masalah tidak terselesaikan. Kriteria yang terakhir yaitu mempercepat penyelesaian masalah dengan solusi penyelesaian masalah yang ada. Oke, skor yang kita gunakan ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Skor rendah, skor 1 artinya rendah, skor 2 artinya sedang, skor 3 artinya tinggi. Oke, sekarang kita mulai dari masalah kesehatan lingkungan yang pertama, yaitu masalah terkait sampah. Di sini menurut Bapak Ibu, kesadaran masyarakat akan masalah berada di skor berapa? Bapak Ibu? 2.
Berarti Sedang. dua. Sedang. Berarti sedang ya. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Ya. Dua ya. Oke. Kriteria yang kedua, motivasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Gimana Bapak Ibu? Berada di skor berapa? 1, 2, 3? 2. Berada di skor 2. Oke, kita sepakat ya skor 2. Oke, untuk kriteria yang ketiga, kemampuan perawat dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Berada di skor berapa? 1, 2, 3? 3. Tinggi? Kita sepakat tinggi? Oke, 3 ya. Oke, untuk kriteria yang keempat, kesediaan ahli atau pihak terkait terhadap penyelesaian masalah. Bagaimana Bapak Ibu? Ini sangat penting. Ini sangat penting. Berarti skornya berapa? 3. Berarti tinggi ya? Kita sepakat tinggi ya? Oke. Kemudian untuk kriteria yang kelima, dampak terhadap masyarakat jika masalah tidak terselesaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dampaknya terasa di lingkungan kampus sejahtera menurut Bapak Ibu? 1, 2, 3, 100. Berapa? Sangat terasa. Sangat terasa berarti 1, 2, 3. Tinggi 3. Tinggi 3 ya. Oke, kita sepakat 3 ya. Oke, untuk kriteria yang terakhir yaitu kriteria yang keenam, mempercepat penyelesaian masalah dengan solusi penyelesaian masalah. Bagaimana Bapak Ibu? 1, 2, 3. Skornya berapa? Kayaknya tinggi. Tinggi ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Tinggi. Oke. Kita sepakat 3 ya. Lanjut kepada masalah kesehatan di kampung sejahtera, yaitu masalah kedua, penyakit diabetes mellitus. Untuk kriteria pertama, menurut Bapak Ibu skornya berapa? 1, 2, atau 3? Rendah, sedang, atau tinggi? Rendah. Rendah. Bapak Ibu sekalian sepakat rendah? Oke, rendah. Berarti 1 ya. Oke, untuk kriteria yang kedua menurut Bapak Ibu, apakah skornya rendah, sedang, tinggi? 1, 2, 3. Cukup ya. Cukup, berarti sedang. Sedang ya. Sedang aja. Sepakat? Ya. Oke, sedang ya. Untuk masalah kedua ya, kriteria kedua. Oke, untuk kriteria yang ketiga, menurut Bapak Ibu skornya berapa? Sedang, rendah, tinggi? Tinggi. Oke, berarti skornya 3 ya. Kita sepakat 3 ya. Untuk kriteria keempat, kesediaan ahli atau pihak terkait terhadap penyelesaian masalah. Menurut Bapak Ibu skornya berapa? 1. Di 2 aja kali ya, Bu. Iya, di 2 aja. Di 2 aja. Berarti sedang ya. Iya. Oke, kita sepakat 2 ya. Oke, untuk kriteria yang kelima, bagaimana Bapak Ibu skornya berapa? Tinggi kayaknya ya. Tinggi ya, cukup Tinggi. Iya. Oke, kita sepakat tinggi ya. Berarti skornya 3 ya. Iya. Oke, untuk kriteria terakhir, skornya berapa menurut Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tinggi juga. 3 ini. Tinggi. 3. Berarti skornya 3 ya. Oke, kita sepakat 3 ya. Oke, kita lanjut kepada masalah yang terakhir nih, masalah ketiga, yaitu masalah antusias warga dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Nah, menurut Bapak Ibu untuk kriteria pertama, kesadaran masyarakat akan masalah, menurut Bapak Ibu skornya berapa? 1. Rendah. Rendah. Oke, berarti 1 ya. Sepakat 1 ya. Iya. Oke, untuk kriteria kedua, motivasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah, skornya berapa menurut Bapak Ibu? 1 juga. Kurang antusias. Kurang antusias. Berarti 1 ya. Iya, 1. Oke, kita sepakat 1 ya. Oke, untuk kriteria ketiga, kemampuan perawat dalam menyelesaikan masalah, skornya rendah, sedang, tinggi? Tinggi ya. Tinggi ya. Tinggi. Oke, berarti skornya 3 ya. Oke. Untuk kriteria keempat, keahlian ahli atau pihak
penyelesaian masalah? Rendah, sedang, tinggi. Oke, skornya berarti 3 ya. Untuk kriteria kelima, dampak terhadap masyarakat jika masalah tidak terselesaikan. Rendah, sedang, atau tinggi? Tinggi juga. Oke, berarti skornya 3 ya. Oke, untuk kriteria yang terakhir, mempercepat penyelesaian masalah dengan solusi penyelesaian masalah. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu skornya berapa? Di 2 kayaknya. Iya, cukup sedang skornya. Oke deh, berarti 2 ya. Iya, di 2. Oke. Sekarang kita jumlahin ya dari nilai diagnosa masalah kesehatan tadi, mulai dari yang pertama sampai yang ketiga. Kita totalin ya. Total skor yang telah kita dapatkan di sini sudah tersedia ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan total skor ini, maka kita mendapatkan bahwa nilai tertinggi adalah 16, nilai tertinggi kedua adalah 14, nilai tertinggi ketiga adalah 13. Nah, kalau kita mau melakukan scoring untuk masalah yang utama yang perlu kita selesaikan, yaitu mendapatkan dari nilai skor yang paling tinggi dulu. Nah, di sini kan kita mendapatkan nilai skor yang paling tinggi adalah 16. Itu artinya masalah pertama, yaitu masalah terkait sampah, merupakan masalah yang serius yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu di kampung sejahtera ini. Nah, untuk masalah kedua yang perlu kita selesaikan yaitu penyakit diabetes mellitus. Terus masalah yang ketiga yang perlu kita selesaikan berdasarkan skor yang telah kita dapatkan yaitu masalah antusias warga dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Oke, itu dia scoring kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang datang pada hari ini? Tidak ada ya. Jadi kita setuju ya, masalah utama yang perlu kita selesaikan adalah masalah terkait sampah. Nah, selanjutnya kami dari mahasiswa UPH Keperawatan bersama teman-teman kami semua ingin melakukan perencanaan untuk menyelesaikan masalah terkait sampah ini. Jadi dimohon untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian warga Kampung Sejahtera untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan kami selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih.